Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai informasi hasil pemeriksaan laboratorium khusus dan canggih. Kelompok 2 sendiri terdiri dari Baris Dita Briliani, saya sendiri Linda Sari, kemudian ada Ade Tasya, ada Triwidya Stuti, ada Mbak Ika Kusumawardani, ada Mbak Rizky Mukramiin, dan ada Mbak Aulia Nuraini. Selanjutnya, laboratorium khusus dan canggih merupakan fasilitas yang dirancang dengan teknologi serta peralatan berteknologi tinggi untuk mendukung kegiatan penelitian, pengujian, atau analisis yang bersifat sangat spesifik dan kompleks. Biasanya, laboratorium ini berfokus pada bidang ilmu tertentu yang memerlukan ketelitian, keakuratan, dan kemampuan tinggi. Selanjutnya, ciri-ciri utama laboratorium khusus dan canggih. Yang pertama, peralatan dan teknologi tinggi, di mana laboratorium jenis ini dilengkapi dengan peralatan canggih seperti mikroskop elektron, spektrometer massa, alat pengukur kualitas udara, dan perangkat lain yang bisa digunakan untuk eksperimen yang membutuhkan pengukuran akurat pada tingkat mikroskopis atau bahkan atom. Kedua, spesialisasi dalam bidang tertentu, di mana laboratorium ini biasanya berfokus pada area penelitian tertentu seperti bioteknologi, nanoteknologi, kimia analitik, fisika kuantum, atau bidang lainnya yang memerlukan peralatan khusus dan prosedur laboratorium yang kompleks. Tiga, fasilitas steril dan kontrol lingkungan. Beberapa laboratorium canggih memiliki ruang dengan pengendalian suhu, kelembaban, dan tekanan udara yang sangat presisi. Bahkan di lingkungan yang steril seperti laboratorium biologi atau laboratorium mikrobiologi. Keempat, keamanan yang ditingkatkan. Karena peralatan dan bahan yang digunakan seringkali beresiko tinggi atau berbahaya, maka laboratorium ini dilengkapi dengan sistem keamanan yang lebih baik, termasuk ventilasi yang aman, penggunaan bahan kimia yang ketat, dan protokol darurat. Kelima, penggunaan dalam penelitian dan industri tertentu, di mana laboratorium khusus ini seringkali digunakan oleh institusi riset, universitas, perusahaan teknologi tinggi, rumah sakit, dan lembaga pemerintah untuk pengujian produk baru, pengembangan obat, penelitian material baru, atau analisis data ilmiah. Selanjutnya, parameter pemeriksaan laboratorium khusus dan canggih. Ada tes genetik dan molekuler yang menyangkut tentang Next Generation Sequencing atau NGS, Polymerase Chain Reaction atau PCR, dan analisis mutasi genetik. Untuk hematologinya sendiri ada elektroforesis HB, dan untuk laboratorium mikrobiologinya ada tes cepat molekuler atau TCM-TB, kemudian uji resistensi TB dengan metode MGIT, dan imunologi dengan Western blot dan CD4 atau CD8. Selanjutnya, pemeriksaan laboratorium khusus dan canggih. Tes cepat molekuler TCM adalah salah satu metode diagnostik yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan patogen seperti bakteri, virus, atau parasit dalam sampel biologis melalui teknik molekuler. Pemeriksaan ini memanfaatkan teknologi amplifikasi asam nukleat berupa DNA atau RNA patogen untuk memudahkan deteksi meskipun jumlahnya sangat kecil dalam sampel. Dengan menggunakan metode ini, hasil tes dapat diperoleh dalam waktu yang relatif cepat dan dengan tingkat sensitivitas dan spesifitas yang tinggi, dan alat diagnosis utama yang digunakan untuk penegakan diagnosis tuberkulosis yang menggunakan teknologi canggih berupa teknologi gen ekspor, yaitu teknik krill TCR.
teknik real-time PCR dengan pembacaan fluoresensi tanpa pemindahan cairan antara cartridge dengan instrumen atau closed system, teknologi ultrasonic Horn untuk melisiskan membran sel bakteri, sistem internal kontrol yang terintegrasi di dalam cartridge, di mana tidak membutuhkan eksternal positif maupun negatif kontrol terpisah. Terakhir, reduksi data dan interpretasi hasil didapat secara otomatis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami kepada Mbak Aditasya, saya persilahkan. Baik, selanjutnya tujuan dan prinsip pemeriksaan tes cepat molekuler. Yang pertama, tujuan mendiagnosis infeksi, yaitu untuk mendeteksi infeksi dan patogen tertentu seperti bakteri, virus, atau parasit. Deteksi cepat dan akurat, yaitu memberikan hasil tes dalam waktu yang relatif singkat, sehingga pengobatan atau tindakan medis bisa segera diberikan. Yang ketiga, mengidentifikasi resistensi obat. Beberapa alat TCM juga bisa mendeteksi resistansi terhadap tertentu seperti rifampicin pada TB. Prinsipnya pertama, amplifikasi materi genetik, yaitu TCM mengandalkan teknik amplifikasi asam nukleat untuk menggandakan jumlah DNA atau RNA patogen yang ada dalam sampel. Teknik ini memungkinkan deteksi patogen meskipun jumlahnya sangat kecil. Yang kedua, polimerase chain reaction, yaitu PCR, salah satu metode amplifikasi yang paling umum digunakan dalam TCM untuk mendeteksi DNA patogen. Yang ketiga, loop mediated histohermal amplification LAMP, yaitu metode amplifikasi alternatif yang lebih cepat dan tidak memerlukan alat pemanasan siklik seperti PCR. Yang keempat, transcription mediated amplification TMA digunakan untuk mendeteksi RNA dan patogen tertentu. Yang kelima, deteksi urutan genetik patogen. Setelah amplifikasi, urutan genetik dari patogen yang dicurigai akan dianalisis untuk memastikan keberadaannya, memberikan hasil diagnosis yang cepat dan spesifik. Selanjutnya, manfaat pemeriksaan TCM molekuler. Tes cepat molekuler yaitu pengobatan yang tepat waktu. Dengan memberikan hasil yang cepat dan akurat, dokter dapat langsung menentukan terapi atau pengobatan yang diperlukan untuk pasien, terutama dalam kasus penyakit infeksi yang memerlukan penanganan segera. Yang kedua, pencegahan penyebaran penyakit. Dalam kasus wabah atau penyakit menular, TCM membantu dalam mengidentifikasi pasien yang terinfeksi dengan cepat, yang memungkinkan isolasi pasien dan pencegahan penyebaran lebih lanjut. Yang ketiga, deteksi resistensi obat. Beberapa tes TCM juga dapat mendeteksi resistensi obat yang sangat penting dalam pengobatan penyakit yang membutuhkan pengobatan jangka panjang seperti tuberkulosis atau HIV. Klasifikasi pemeriksaan TCM. Pertama, klasifikasi berdasarkan jenis patogen. Bakteri. TCM dapat digunakan untuk mendeteksi bakteri patogen. Contohnya paling umum adalah R atau TCM yang mengidentifikasi SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19. Tuberkulosis, alat seperti GeneXpert digunakan untuk mendeteksi Mycobacterium tuberculosis dan resistensi terhadap obat seperti rifampicin. HIV, yaitu tes TCM yang digunakan untuk mendeteksi HIV RNA, dan meningitis untuk mendeteksi berbagai patogen penyebab meningitis, misalnya Neisseria meningitis. Selanjutnya, virus TCM itu juga dapat digunakan untuk mendeteksi virus melalui RNA atau DNA. Contohnya COVID-19, tes seperti RT-PC, hepatitis yaitu tes untuk mendeteksi virus hepatitis B atau C, influenza yaitu pengujian untuk mendeteksi cepat virus influenza.
Selanjutnya parasit, yaitu beberapa tes molekuler juga dapat digunakan untuk mendeteksi parasit dalam tubuh manusia. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan metode deteksi. PCR, ya ini adalah teknik amplifikasi DNA yang paling umum digunakan dalam TCM. PCR mengandalkan materi genetik patogen dalam sampel untuk meningkatkan jumlah sehingga bisa dideteksi dengan lebih mudah. Selanjutnya, real-time PCR, yaitu menggunakan teknologi PCR yang memungkinkan pengukuran hasil secara langsung dan lebih cepat. Selanjutnya, LAMP, yaitu metode amplifikasi DNA lain yang lebih cepat dan tidak memerlukan siklus pemanasan yang kompleks seperti PCR, tetapi tetap efektif dalam mendeteksi patogen. Yang keempat, TMA, yaitu teknik amplifikasi RNA yang digunakan untuk mendeteksi RNA virus atau bakteri seperti pada tes HIV. Yang ketiga, berdasarkan klasifikasi berdasarkan aplikasi deteksi penyakit infeksi, yaitu digunakan untuk diagnosis infeksi akut atau kronis yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit, termasuk TB, yaitu menggunakan alat seperti GenEsper untuk mendeteksi Mycobacterium tuberculosis dan resistensi terhadap obat. Yang kedua, diagnosis COVID-19, yaitu menggunakan tes PCR atau tes molekuler lainnya untuk mendeteksi SARS-CoV-2. Yang ketiga, diagnosis HIV, yaitu TCM digunakan untuk mendeteksi HIV RNA dalam darah. Selanjutnya, pengujian resistensi obat, yaitu beberapa tes TCM dapat mengidentifikasi resistensi terhadap obat tertentu seperti pada TB. Selanjutnya, pengujian pada kasus darurat, yaitu digunakan di rumah sakit atau fasilitas medis untuk diagnosis cepat, terutama dalam kondisi darurat atau wabah penyakit menular, seperti pada kasus pandemi COVID-19. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan kecepatan hasil. Tes cepat atau rapid test TCM memberikan hasil dalam waktu singkat, biasanya hanya beberapa jam, sangat berguna untuk diagnosis penyakit yang membutuhkan penanganan segera. Tes dengan waktu hasil yang lebih lama. Dari beberapa alat TCM mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk memberikan hasil, namun tetap lebih cepat dibandingkan dengan metode klasik seperti kultur. Yang kelima, klasifikasi berdasarkan platform teknologi GenEsper, yaitu platform ini adalah salah satu contoh terkenal dari TCM yang digunakan untuk mendeteksi berbagai patogen termasuk Mycobacterium tuberculosis serta resistensi obat seperti rifampicin. Capgate, yaitu perusahaan yang mengembangkan sistem GenExpert yang berbagai tes molekuler lainnya termasuk untuk COVID-19. TechMan, yaitu merupakan teknologi PCR yang digunakan untuk mendeteksi patogen dengan mengukur jumlah salinan materi genetik yang ada dalam sampel. Selanjutnya yang keenam, klasifikasi berdasarkan komponen tambahan. Tes dengan deteksi resistensi obat. Beberapa alat TCM tidak hanya mendeteksi keberadaan patogen, tetapi juga menguji apakah patogen tersebut resistensi terhadap obat tertentu, seperti pada pengujian rifampicin pada TB. Tes dengan deteksi mutasi genetik. Alat TCM ini juga dapat mendeteksi mutasi genetik tertentu pada patogen yang bisa mempengaruhi respon terhadap pengobatan, seperti pada beberapa strain virus yang resistensi terhadap obat tertentu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mbak Aulia. Ya, terima kasih Mbak Ade. Akan saya lanjutkan. Proses pemeriksaan tes cepat molekuler. Yang pertama yaitu pengambilan sampel. Pemeriksaan TCM dimulai dengan pengambilan sampel biologis dari pasien yang bisa berupa sputum atau lendir atau dahak, terutama untuk mendeteksi infeksi TB. Tetesan darah atau cairan tubuh lain tergantung pada jenis infeksi yang dicurigai. Yang kedua yaitu ekstraksi materi genetik.
Setelah sampel diambil, langkah berikutnya adalah mengekstrak materi genetik, DNA atau RNA, dari mikroorganisme yang ada dalam sampel tersebut. Proses ekstraksi ini memisahkan materi genetik patogen dari sel-sel lain di dalam sampel. Next. Yang ketiga yaitu amplifikasi DNA atau RNA. Pada tahap ini, alat TCM menggunakan teknik seperti PCR atau Transcription Mediated Amplification atau TMA untuk menggandakan materi genetik patogen tersebut. Teknik amplifikasi ini merupakan deteksi bahkan jika jumlah patogen dalam sampel sangat kecil. Yang keempat yaitu deteksi dan identifikasi. Setelah amplifikasi, sistem akan mendeteksi urutan genetik yang spesifik dari patogen yang dicari. Misalnya gen Mycobacterium tuberculosis untuk TB atau bagian dari virus tertentu untuk infeksi virus. Jika urutan genetik yang sesuai ditemukan, ini menandakan bahwa pasien terinfeksi patogen tersebut. Next. Yang kelima yaitu hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dapat diperoleh dalam waktu relatif cepat, biasanya dalam hitungan jam, tergantung alat yang digunakan. Hasil ini bisa berupa hasil yang positif jika mikroorganisme penyebab penyakit terdeteksi, hasil negatif jika mikroorganisme tidak terdeteksi. Yang keenam yaitu keunggulan TCM, cepat. TCM memungkinkan hasil cepat, biasanya hanya memakan waktu beberapa jam. Sensitivitas dan akurasi tinggi. Tes ini sangat sensitif, artinya dapat mendeteksi patogen bahkan dalam jumlah kecil. Kemudian deteksi spesifik. Dapat mendeteksi patogen spesifik dengan akurasi tinggi sehingga membantu diagnosis yang lebih tepat. Next. Jenis dan alat pemeriksaan tes cepat molekuler atau TCM. GenExpert, alat ini adalah salah satu contoh alat TCM yang digunakan untuk diagnosis TB, termasuk deteksi resistensi rifampicin. GenExpert dapat memberikan hasil dalam waktu 2-3 jam. RT-PCR atau Reverse Transcription PCR digunakan untuk mendeteksi virus seperti SARS-CoV-2, HIV, dan virus hepatitis berdasarkan materi genetik RNA mereka. CPAID adalah platform yang menyediakan berbagai tes molekuler cepat termasuk untuk COVID-19, TB, dan infeksi lainnya. TaqMan yaitu sistem PCR yang digunakan dalam banyak pemeriksaan TCM untuk mendeteksi patogen dan analisis genetik. Next. Untuk pencatatan dan pelaporan, medical record sesuai peraturan pelayanan medik. Yang pertama, untuk keperluan pasien atau bersifat rahasia, kemudian untuk kepentingan, bukti hasil pemeriksaan, serta kepentingan lain, misalnya catatan hukum, analisis data, perencanaan logistik, dan kegiatan. Untuk jenisnya, yang pertama adalah formulir TBC, yang kedua SITBE TB Manager, yang ketiga laporan bulanan TCM atau Excel base. Next. Formulir TBC terkait pemeriksaan tes cepat molekuler. Formulir register TBC 06, formulir untuk terduga TB berada di poli TB atau poli TBRO. Kemudian formulir TBC 05, formulir permintaan pemeriksaan terduga TB berada di poli TB atau poli TBRO. Kemudian formulir TB 04 yaitu formulir register lab untuk pencatatan hasil pemeriksaan TCM berada di laborat. Next. Berikut adalah contoh form untuk TB 05, TB 06, TB 04. Next.
Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Ika. Monggo, Mbak Ika. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah sistem informasi tuberkulosis. Untuk sistemnya, perkembangannya dari tahun 1995 itu masih manual dan Excel. Untuk tahun 2006 mulai ada TB elektronik, dan untuk tahun 2010 itu sudah berkembang ke ETB Manager. Untuk TBRO, untuk tahun 2012 mulai ada SITT online versi 10.04 untuk TBSO atau sensitif obat, dan untuk tahun 2020 Ya. untuk TBSO maupun TBRO sudah mulai menggunakan SITB atau Citras TB. Mobile aplikasi tambahan yaitu ada WiFi TB, ada Citras, dan ada Empati. Next. Berikut untuk peralatan pemeriksaan TCM, ada alat untuk pemeriksaan TCM dan ada cartridge-nya. Terdapat disposable transfer pipette, ada cartridge MTB atau rifamycin, ada SR atau sampel reagen untuk reagennya. Untuk satu dus ada 5 kotak cartridge yang terdiri dari masing-masingnya 10 buah cartridge. Next. Berikut adalah pembacaan dari hasil pemeriksaan TCM. Untuk interpretasi hasilnya, apabila hasilnya MTB not detected, itu artinya adalah negatif TB. Apabila MTB detected high, rifamycin resistant not detected, itu artinya TB sensitif. Apabila MTB detected high dan rifamycin resistant detected, itu artinya TB resistant. Apabila MTB detected medium dan rifamycin resistant not detected juga artinya TB sensitif. Untuk MTB detected medium, rifamycin resistant detected untuk TB resistant. MTB detected low, rifamycin resistant not detected artinya TB sensitif. MTB detected low, rifamycin resistant detected artinya TB resistant. MTB detected very low, rifamycin resistant not detected artinya TB sensitif. Untuk MTB detected very low, rifamycin resistant detected TB resistant. Apabila MTB detected very low tapi rifamycin resistant intermediate, untuk pemeriksaannya diulang, dan apabila invalid juga untuk pemeriksaan TCM diulang. Next. Adik. Ini berikut untuk contoh hasil dari pemeriksaan TCM. Untuk hasil positif seperti tadi, untuk interpretasi hasil, di tes resultnya ada hasil MTB detected medium dan rifamycin not detected. Untuk hasil negatif apabila tes resultnya itu MTB not detected. Next. Untuk hasil TB resisten itu tes resultnya MTB detected low dan rifamycin resistant detected. Untuk pemeriksaan yang diulang apabila untuk hasil tesnya MTB detected very low dan rifamycin resistennya intermediate. Next. Berikut adalah untuk hasil yang error atau invalid sehingga pemeriksaan juga harus diulang. Next. Untuk laporan bulanan analisis akan dijelaskan oleh Mbak Prisdita. Baik, saya akan melanjutkan.
Laporan bulanan analisis mencakup data dasar Fasiankes TCM TB. Ini meliputi nama Fasiankes, kemudian provinsi, dan juga kota. Petunjuk penggunaan, TCM adalah tools pelaporan sekaligus analisis data pemeriksaan TCM TB. Tool ini digunakan di tingkat Fasiankes dan dikirimkan ke email genexpert.indonesia@gmail.com paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Berisi satu isi data dasar pada sheet. Prosesnya maksudnya yaitu yang pertama isi data dasar pada sheet data dasar dengan lengkap. Yang kedua isi data laporan per bulan sesuai dengan bulan periode pelaporan. Isi hanya bagian dengan highlight kuning. Yang ketiga, analisis data akan dihitung otomatis dan dapat dilihat pada sheet analisis KPI. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, laporan bulanan analisis. Laporan bulanan analisis adalah tools pelaporan sekaligus analisis data pemeriksaan TCM berbasis Excel untuk tingkat Fasiankes pemeriksa TCM. Pelaksana adalah petugas lab di tingkat Fasiankes. Input data hasil pemeriksaan secara reguler per bulan. Analisis key performance indikator akan otomatis dihitung oleh tools. Laporan bulanan TCM dikirimkan ke email genexpertindonesia@gmail.com paling lambat tanggal 5 tiap bulannya dengan sisi Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Next. Selanjutnya akan membahas tentang jurnal 1 dengan judul sensitivitas dan spesifitas GenExpert pada suspek tuberkulosis di RSAL Dr. Minto Harjo. Pada artikel penelitian ini disusun oleh Wirda Avianti et al. Dengan abstrak tuberkulosis atau TB paru merupakan penyakit infeksi yang masih menjadi masalah kesehatan dalam masyarakat. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri dari kelompok Mycobacterium, yaitu Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. Infeksi ini akan terjadi apabila orang lain menghirup udara yang mengandung percik renik dahak yang infeksius. Teknik pemeriksaan untuk menegakkan penyakit ini yaitu TCM, menggunakan alat GenExpert dan merupakan pemeriksaan molekuler dengan teknologi Nucleic Acid Amplification Technology atau NAT yang dapat mendiagnosis tuberkulosis dan resistensi terhadap rifampicin. Kemudian di sini tahun penelitian pada tahun 2023, penulisnya Wirda Avianti et al. Tujuan penelitian untuk mengetahui nilai sensitivitas dan spesifitas GenExpert pada pasien dengan suspek TB paru di RSAL Dr. Minto Harjo. Metode penelitian yaitu jenis penelitian deskriptif dengan pengambilan data sekunder. Sampelnya 523 pasien yang diperiksa di Laboratorium Mikrobiologi RSAL Dr. Minto Harjo dari bulan Januari hingga Desember 2020. Kemudian data diolah untuk menghitung persentase hasil positif dan negatif. Pembahasannya, GenExpert mampu mendeteksi Mycobacterium tuberculosis dalam waktu singkat dengan akurasi yang tinggi. Hasil menunjukkan bahwa alat ini efektif dalam mendiagnosis TB, terutama dalam konteks negara berkembang di mana metode ini mungkin lebih kompleks. Kelebihannya, GenExpert termasuk pelatihan yang sederhana, hasilnya cepat, dan kemampuan untuk mendeteksi resistensi terhadap rifampicin. Namun, hasil negatif tidak menyingkirkan kemungkinan TB, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan tambahan seperti kultur untuk memastikan diagnosis. Kesimpulannya, pemeriksaan TCM menggunakan alat GenExpert di Laboratorium Mikrobiologi RSAL Dr. Minto Harjo selama bulan Mei hingga Juni 2021 yang dilakukan pada 523 pasien. Dari jumlah tersebut, 121 sampel pasien yang diduga TB
TB paru menunjukkan hasil positif, sementara 402 sampel menunjukkan hasil yang negatif. Metode TCM dengan GenExpert ini memiliki sensitivitas sebesar 95,04% dan spesifitas 100%. Kesimpulan mendeteksi keberadaan Mycobacterium tuberculosis dengan cepat serta tingkat akurasi yang tinggi. Rekomendasinya, menggunakan GenExpert sebaiknya diintegrasikan dengan metode pemeriksaan lain untuk memastikan diagnosis yang lebih akurat. Kemudian diperlukan pelatihan lebih lanjut bagi tenaga kesehatan untuk memaksimalkan penggunaan alat ini dalam bentuk praktik klinis. Selanjutnya, jurnal kedua dengan judul Sensitivitas dan Spesifisitas GenExpert pada sputum pasien suspek tuberkulosis paru, yang disusun oleh Yasmin Naswa, Neti Suharti, dan Justisia Qatar. Di sini abstraknya meliputi latar belakang. Indonesia menempati urutan kedua setelah India sebagai negara dengan penderita TB terbanyak. Waktu pemeriksaan yang lama menjadi faktor yang menghambat upaya penanggulangan TB. Objektifnya, penelitian bertujuan untuk mengetahui sensitivitas dan spesifitas GenExpert pada pasien suspek TB paru. Metodenya menggunakan pendekatan cross-seksional. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rizky Mukramin. Baik, terima kasih Mbak Risdita. Selanjutnya terkait dengan pembahasan distribusi frekuensi pasien berdasarkan usia dan jenis kelamin menunjukkan bahwa sebagian besar pasien berada dalam kelompok usia 21 hingga 30 tahun dengan jumlah laki-laki yang lebih banyak dibandingkan perempuan. Hasil dari kultur menggunakan metode Lowenstein-Jansen di mana menunjukkan 52% dari sampel yang diuji menghasilkan kultur positif. Sementara itu, metode GenExpert menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan sensitivitas mencapai 96%. Spesifitas 98%, nilai duga positif 98%, dan nilai duga negatif 96%. Selain itu, GenExpert memiliki keunggulan dalam hal kecepatan hasil karena dapat memberikan hasil diagnosis dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan kultur yang biasanya memerlukan waktu beberapa minggu untuk mendapatkan hasil. Next. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, GenExpert menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mendeteksi tuberkulosis paru pada pasien suspek dengan sensitivitas 96% dan spesifisitas 98%. GenExpert terbukti efektif dalam memberikan hasil yang akurat. Selain itu, nilai duga positif dan negatif yang masing-masing mencapai 98% dan 96% menunjukkan bahwa metode ini dapat diandalkan dalam diagnosis. Keunggulan utama GenExpert adalah waktu pemeriksaan yang lebih cepat dibandingkan dengan kultur Lowenstein-Jansen yang memakan waktu beberapa minggu. Hal ini menjadikan GenExpert sebagai alat yang berharga dalam upaya penanggulangan tuberkulosis. Untuk rekomendasi, demi meningkatkan efektivitas diagnosis tuberkulosis, disarankan agar fasilitas kesehatan lebih banyak menggunakan metode GenExpert sebagai alat screening dan penegakan diagnosis. Menggunakan GenExpert dapat mempercepat penanganan pasien dan mengurangi risiko penularan penyakit. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga medis mengenai penggunaan GenExpert untuk memastikan pemanfaatan yang optimal dalam praktik klinis. Next. Hasil laboratorium khusus dan canggih itu mencakup analisis mendalam yang membantu dalam deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan. Sistem informasi laboratorium yang terintegrasi memungkinkan pengelolaan data hasil pemeriksaan secara efektif untuk mendukung keputusan klinis. Sistem informasi laboratorium itu dia mengintegrasikan semua proses yang berlangsung di dalam laboratorium. Kegiatan dimulai dari pre-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Semua kegiatan terintegrasi dengan sebuah sistem.
Sistem informasi laboratorium ini berfungsi untuk mengorganisir dan menyimpan data dengan aman, serta memfasilitasi akses yang cepat dan mudah bagi teknisi. Next. Selanjutnya ada peran sistem manajemen laboratorium, di mana motif utama dibalik memiliki sistem manajemen informasi laboratorium klinis adalah untuk mengelola data kunjungan pasien di masa lalu dan sekarang. Semua informasi terkini dalam database secara logis yang membuatnya lebih mudah diakses. Oleh karena itu, kita juga dapat memilahnya sesuai dengan parameter yang berbeda. Misalnya, jika seseorang mengunjungi laboratorium untuk tes tertentu, seseorang dapat menyimpan dan mencari data nanti seperti: 1. Tanggal di mana orang tersebut datang ke laboratorium untuk tes. Kedua, nama dokter yang meresepkan pengujian. Ketiga, sampel spesimen yang diambil atau jenis pengujian. 4. Nama orang yang melakukan uji coba di laboratorium. 5. Siapa yang menerima tagihan untuk kunjungan tersebut. Yang keenam, tanggal atau waktu yang tepat ketika laporan dokter mendapatkan laporan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rizky. Saya persilakan. Manfaat memiliki perangkat lunak LIMS. Yang pertama, sentralisasi data. Salah satu manfaat paling umum dari sistem manajemen laboratorium klinis adalah memiliki sistem terpusat yang dapat menangani semua komponen tambahan laboratorium yang diperlukan untuk kelancaran alur kerja. Ini adalah manfaat untuk laboratorium ukuran kecil dan besar. Semua informasi seperti studi, instrumentasi, dan inventaris umumnya ada di satu lokasi. Ini membuatnya mudah diakses oleh tim sesuai kebutuhan mereka. Yang kedua, manajemen inventaris. Manajemen informasi laboratorium adalah alat yang diperlukan yang dapat membantu Anda melihat persediaan yang siap dan apa yang akan dipesan. Selain itu, ketika petugas menggunakan persediaan, mereka akan menandainya dikonsumsi secara otomatis, yang selanjutnya dapat memicu proses pemesanan. Oleh karena itu, ini membantu menghindari kemungkinan penundaan dalam meningkatkan efisiensi tim. Next. Tiga, pelacakan instrumentasi. Setiap laboratorium memiliki jumlah instrumen yang berbeda yang mereka gunakan setiap hari. Alat-alat ini termasuk penanganan cairan, instrumentasi QC, dan sequencer. Oleh karena itu, sangat penting bagi laboratorium untuk mengawasi data pengujian untuk akurasi. Perangkat lunak ini akan melacak semua aktivitas ini dan menghasilkan peringatan otomatis untuk pemeliharaan yang tertunda. Ini dapat membantu menganalisis masalah apapun yang muncul dengan instrumen laboratorium. Keempat, organisasi penyimpanan. Sampel laboratorium individu, sistem manajemen informasi yang sama LIMS, dan melacak lokasi tabung sampel atau botol dalam kotak tertentu seperti slot A1 atau B5. Selanjutnya, sistem manajemen informasi yang sama melemahkan dan memelihara jalan laci dan rak tempat kotak itu berada. Sistem ini juga melacak ruangan tempat freezer berada dan rak tempat bingkai berada. Next. Komponen utama sistem informasi laboratorium atau LIS. Pertama, pengumpulan data, input data sampel dan hasil tes. Yang kedua, manajemen sampel, pelacakan setiap sampel dari penerimaan hingga hasil akhir. Yang ketiga, pelaporan, otomatisasi pembuatan laporan hasil. Yang keempat, keamanan data, perlindungan data dengan akses kontrol dan audit log. Keunggulan sistem informasi laboratorium yang pertama meningkatkan akurasi dan efisiensi, yang kedua meminimalkan kesalahan manual, yang ketiga meningkatkan transparansi dan pelacakan, yang keempat memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi, yang kelima analisis data yang lebih cepat dan lebih baik. Next. Berikut desain arsitektur sistem informasi laboratorium. Next. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.